Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putra Kurniadi dengan NIM 2114010108. Nah, saya merupakan mahasiswa jurusan PAI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Nah, pada pertemuan ini kita membahas materi fikih pada kelas 8, yaitu pada bab yang pertama, bab 1, tentang materi sujud sahwi, sujud syukur, dan tilawah. Namun pada pertemuan ini kita membahas materi, yaitu satu materi saja, yaitu sujud sahwi. Nah, kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu pengertiannya. Oke, berikut ini kita akan membahas yang pertama, yaitu dari segi pengertian. Nah, sujud sahwi ini untuk secara etimologi, pengertian sujud sahwi itu berasal dari kata saha yashu sahwa, yang artinya lupa atau lalai. Nah, namun dari secara terminologi, sujud sahwi ini yaitu sujud yang dilakukan 2 kali karena seseorang meninggalkan sunnah ab'ad, nah, yaitu kekurangan atau kelebihan jumlah rakaat, ataupun karena ragu-ragu jumlah rakaat dalam sholat yang ia kerjakan. Nah, itu dari segi pengertiannya. Yaitu materi selanjutnya tadi pengertian. Nah, sekarang yaitu hukum sujud sahwi. Nah, apa saja hukum sujud sahwi tersebut? Nah, yang pertama, sujud sahwi ini hukumnya sunnah. Nah, ada beberapa dalil yang mengatakan seperti hadis. Nah, mengatakan bahwasanya sujud sahwi ini sunnah dilakukan. Nah, namun di dalam sholat berjamaah pasti kita kan mengikut imam. Nah, kita mengikut imam. Jadi ketika imam tersebut melakukan sujud sahwi, nah, wajib makanya kita mengikuti imam tersebut. Yaitu kita juga mengikuti imam tersebut melakukan sujud sahwi. Nah, jadi sujud sahwi ini berubah hukumnya ketika di dalam sholat berjamaah imam melakukan sujud sahwi. Oke. Nah, tadi kan kita membahas mengenai tentang hukum sujud sahwi. Nah, kita membahas lagi yaitu bacaan sujud sahwi. Nah, jadi ada bacaan ketika kita melakukan sujud sahwi, yaitu yang kita baca di dalam sujud tersebut, subhanaman la yanamu wa la yashu. Subhanaman la yanamu wala yashu. Nah, coba ikuti. Subhana man la yanamu wala yashu. Nah, yang artinya Maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Nah, untuk pelaksanaan sujud sahwi ini yaitu bisa dilakukan sebelum salam. Nah, sebelum salam ketika kita telah membaca bacaan tahiyat akhir. Nah, setelah kita mau salam lagi kan, nah, kita melakukan sujud dan membaca sujud bacaan sujud sahwi, subhanaman la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Nah, ada juga melakukan sujud sahwi tersebut yaitu setelah salam. Nah, oke, baik. Kita membahas mengenai tentang sebab-sebab kita melakukan sujud sahwi. Nah, jadi apa sebab-sebab ketika kita melakukan sujud sahwi? Yang pertama, meninggalkan sunnah ab'ad. Nah, apa sunnah ab'ad yang tersebut? Yaitu amalan sunnah yang apabila tertinggal maka disunnahkan sujud sahwi. Nah, yang kedua, ragu-ragu dalam hal meninggalkan sunnah ab'ad. Yang ketiga, mengerjakan sesuatu yang dapat membatalkan jika dikerjakan dengan sengaja dan tidak membatalkan jika lupa, seperti menambah rukun sholat. Nah, jika seseorang menambah amalan sholat karena lupa, misalnya ia ruku 2 kali atau berdiri di waktu ia harus duduk. Nah, jadi sholat 5 rakaat pada sholat zuhur misalnya, maka ia disunahkan sujud sahwi. Nah, yang keempat yaitu memindahkan rukun qauli atau ucapan kepada yang bukan tempatnya, misalnya membaca surah Al-Fatihah ketika ruku. Nah, kita harus melakukan sujud sahwi. Nah, yang terakhir yaitu ragu jumlah rakaat. Nah, contohnya
misalkan nih kita melakukan sholat maghrib. Nah, di dalam sholat maghrib tersebut kan kita melakukan 3 rakaat. Namun ketika kita telah berposisi pada rakaat yang ketiga terakhir, namun kita ragu apakah kita udah masuk ke rakaat yang ketiga atau yang kedua. Nah, kita melakukan menambah rakaat, dan lalu terakhir kita sebelum salam kita melakukan sujud sahwi. Nah, itu. Nah, oke, baik, pada materi berikutnya yaitu kita membahas tentang hikmah melaksanakan sujud sahwi. Nah, ada beberapa hikmah yang harus kita ketahui untuk melaksanakan sujud sahwi. Yang pertama, kita menjauhkan diri dari sikap sombong dan takabur. Nah, yang kedua, yaitu menumbuhkan sikap rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menumbuhkan kesadaran akan kelemahan kita sebagai hamba, sekaligus kesadaran akan keagungan Allah yang Maha Kuasa. Nah, yang keempat, yaitu menyadarkan bahwa manusia adalah yang sering salah dan lupa, sehingga harus banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, pada pertemuan ini kita cukupkan. Untuk materi sujud sahwi kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.